tragedy. Some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. The federal government standing behind you, 100%. Rakyat Los Angeles akhirnya dikunjungi Donald Trump setelah berminggu-minggu diabaikan. Namun sang presiden malah bikin banyak kebijakan aneh setelah melihat kobaran api. Salah satunya, Trump ingin membubarkan Badan Penanggulangan Bencana. Selain itu, politikus 78 tahun ini juga makin nekat mendukung rencana licik Israel. Trump bahkan ingin kembali mengusir warga Gaza ke Yordania hingga Mesir. Bagaimanakah kabar terbaru dari kebakaran Amerika Serikat yang masih terus membara? Donald Trump akhirnya menepati janji ke Los Angeles. Setelah resmi dilantik, Donald Trump akhirnya terbang mengunjungi kebakaran Los Angeles. Padahal kobaran api di kota malaikat ini sudah berjalan lebih dari 2 minggu. Penduduk Los Angeles juga dibuat geleng-geleng kepala karena Trump kembali bikin ulah. Pasalnya, sang presiden berencana membubarkan Badan Penanggulangan Bencana. Rencana busuk ini muncul karena Trump punya dendam kesumat dengan pemerintah California. Dirinya kesal karena negara bagian ke-31 ini terlalu membebaskan penduduk migran ikut pemilu. Trump juga marah besar karena Badan Penanggulangan Bencana nggak bekerja transparan. FEMA dijalankan secara tidak kompeten dan biayanya sekitar 3 kali lipat dari yang seharusnya. Kami akan merekomendasikan agar FEMA dibubarkan, ungkap Trump dengan keras kepala. Sibuknya Donald Trump mengganggu Palestina. Kelakuan aneh Donald Trump kembali mendapat sorotan tegas dari berbagai pihak. Bukannya membereskan kebakaran Los Angeles, sang presiden malah kembali mengusik kedamaian warga Palestina. Trump kembali punya ide gila setelah gagal memindahkan penduduk Gaza ke Indonesia. Dirinya ingin warga bumi negeri para nabi ditampung oleh Yordania dan Mesir. Rencana gila ini sontak memicu penolakan keras dari pemerintah negara sang ksatria. Penolakan kami terhadap pengungsian warga Palestina adalah tegas dan tidak akan berubah. Yordania adalah untuk warga Yordania dan Palestina adalah untuk warga Palestina, ungkap Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Sementara itu, ide gila Trump justru disambut baik oleh Menteri Keuangan Israel. Menurut Bezalel Smotrich, gagasan Trump ini sangat berguna untuk kepentingan negara Zionis. Semakin ambisius membantu Israel. Bantuan Donald Trump ke Israel semakin menjadi-jadi usai mencabut larangan yang disahkan oleh Joe Biden. Berkat keputusan ini, Amerika Serikat akan mengirimkan 2.000 pon bom untuk negara Zionis. Kami telah mengirimkan bom itu hari ini. Israel akan menerimanya. Mereka telah membayarnya dan menantinya sejak lama. Bom tersebut telah disimpan cukup lama, ujar Trump. Padahal keputusan ini sempat dilarang keras oleh Joe Biden selaku presiden sebelumnya. Pasalnya, politikus Partai Demokrat ini khawatir kejahatan Israel akan semakin membabi buta. Namun, kiriman 2.000 pon bom dari Trump ini disambut dengan sukacita oleh Gideon Saar. Terima kasih Presiden Trump atas kepemimpinannya dalam mengizinkan pengiriman pertahanan penting ke Israel. Kawasan ini akan lebih aman jika Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk melindungi dirinya, ujar Menteri Luar Negeri Israel. Dapatkan sepatu running Nike Quest yang lagi diskon 10%. Cek linknya di bawah ya. Hujan segera datang membantu Amerika Serikat. Ketika Donald Trump sibuk membantu Israel, rakyat Los Angeles justru semakin pasrah. Penduduk kota malaikat sedang harap-harap cemas menunggu hujan turun. Pasalnya, air langit ini diharapkan bisa meringankan pedihnya kobaran api. Harapan warga Los Angeles akhirnya terwujud setelah hujan mulai turun. Terima kasih Tuhan, akhirnya hujan turun di LA. Kontras yang sangat mencolok dibandingkan 2 minggu lalu, ujar salah seorang pengguna X. Sebelumnya, ahli meteorologi dari Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat sudah memprediksi curah hujan yang akan turun.
Akan ada hujan dingin mulai Sabtu malam dan berlanjut hingga Senin dengan salju di beberapa dataran yang lebih tinggi, ujar Rich Otto. Kesaksian kebakaran Los Angeles semakin sulit dihentikan. Kebakaran besar yang menghanguskan Los Angeles memang sulit dipadamkan. Eric Scott menceritakan betapa beratnya perjuangan para pemadam kebakaran mengatasi kobaran api. Perwira pemadam kebakaran Los Angeles ini juga mengeluhkan angin kencang Santa Ana. Anginnya sangat kencang, jadi upaya pemadaman yang kami lakukan tak sebanding dengan angin kencang yang mengembus, tutur Scott kepada Wall Street Journal. Alhasil titik api di Eaton dan Palisades dengan cepat membesar dan susah dipadamkan. Parahnya lagi, kepanikan warga juga menyebabkan upaya pemadaman terhambat. Ada ribuan orang yang lompat dari mobil demi menyelamatkan diri. Alhasil ada banyak mobil terparkir di jalan dan harus disingkirkan dengan bulldozer, jelas Catherine Sayre selaku jurnalis. Amerika Serikat semakin panik diancam banjir bandang. Berbagai bencana alam seolah nggak ingin pergi dari kota Los Angeles. Belum usai kebakaran besar, kota para malaikat ini juga terancam diserang banjir bandang. Bencana baru ini berpotensi muncul karena hujan deras yang akan mengguyur Los Angeles. Los Angeles perlu waspada karena diprediksi akan terjadi hujan deras selama semalam, lapor Badan Cuaca Amerika Serikat. Warga kota para malaikat juga risau dengan potensi bencana longsor. Meski begitu, Gavin Newsom, yakni pemerintah daerah, siap menanggulangi bencana tersebut. Pemerintah daerah sudah berupaya untuk mempersiapkan kerusakan yang dapat terjadi saat hujan badai menghantam bekas kebakaran yang menyebabkan tanah longsor dan banjir, ujar Gubernur California tersebut. Ancaman hujan beracun mengintai Los Angeles. Kebakaran yang menimpa publik Los Angeles justru menimbulkan ancaman bencana besar lainnya. Pasalnya, hujan lebat diprediksi akan mengguyur wilayah California tersebut dalam waktu dekat. Sayangnya, hujan yang diharapkan mengurangi kebakaran ini malah membawa petaka baru. Pasalnya, guyuran air ini justru disebut akan membawa racun ketika bersentuhan dengan asap kebakaran. Bencana baru ini akan membuat rumah-rumah di Los Angeles semakin sulit untuk ditinggali. Bahkan peringatan tersebut juga langsung dilontarkan oleh salah satu korban, yakni Sean Kearney. Kearney harus mengenakan pelindung untuk masuk ke rumah karena racun dari bahan kimia dan mobil yang terbakar. Selain itu, potensi bencana juga diperingatkan anggota Dewan LA, yakni Tracy Sparks. Api membakar rumah-rumah, kendaraan, barang elektronik, plastik, bahan kimia, furniture, dan berbagai benda sehari-hari lainnya, menciptakan campuran racun yang berbahaya, ungkap Tracy Sparks. Pengalaman mencekam pemadam kebakaran Los Angeles. Kebakaran di Los Angeles menjadi mimpi buruk mencekam bagi pasukan pemadam kebakaran di kota tersebut. Api yang terus menyala tanpa henti membuat mereka dilanda frustrasi. Seorang petugas pemadam kebakaran dari Arizona mengaku kelelahan setelah memadamkan api selama 2 minggu berturut-turut. Kebakaran Eaton membawa tantangan baru karena angin kencang Santa Ana. Banyak orang, infrastruktur, dan properti pribadi yang harus dilindungi, ujar Rich Jones kepada AZ Family. Bahkan, kebakaran Los Angeles juga disebut membuat para pemadam mulai mengalami gangguan traumatis. Dampak ini diungkapkan oleh Ugo Catalan Jr. Begitu petugas pemadam kebakaran kembali ke rutinitas normal di stasiun, itulah saat kami mulai melihat mereka datang dan mengeluh mengenai dampak emosional, ujar Direktur Layanan Kesehatan Pemadam Kebakaran Los Angeles tersebut. Dapatkan kaos polos hitam Aero Street yang adem banget cuma 30 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan bencana yang terus melanda negeri Paman Sam, akankah kondisi tersebut membuat Donald Trump kewalahan?